Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penguji UKIN di LPTK UIN Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Iin Nurramawati, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dengan NIM 23031705999 dan nomor ujian 2023608495. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Hakikat Sholat di kelas 7C di SMP IT Al-Islam Kudus pada tanggal 30 November 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Masya Allah, ya alhamdulillah sekali ya, semangat sekali, insya Allah semuanya sehat. Hari ini anak-anak, adakah teman-teman yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Oh, Velin. Mbak Velin kenapa? Sakit. Iya, Mbak Velin sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Safina. Silakan. Sikap berdoa, tunjukkan kepala, angkat kedua tangan, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa pembuka hati. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarron nafsi. Oke, terima kasih ya. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini ya, mata pelajaran PAI kita ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi ya. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membahas materi baru ya, materi baru. Kira-kira materi apa? Nah, pagi ini kita akan membahas tentang hakikat sholatnya. Anak-anak, setiap hari apakah masih ada yang di sini melaksanakan sholat masih bolong-bolong? Masih ya, masih, jujur sekali. Angkat tangannya yang masih bolong-bolong. Angkat. 1. Ada lagi. Oh iya, malu-malu ya, enggak apa-apa ya, masih bolong-bolong. Semoga dengan pembelajaran ini nanti menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita agar nanti sholatnya lebih baik lagi. Baik, sebelum kita membahas tentang sholat, nah anak-anak silakan perhatikan video yang ada di depan. Nah, coba ya. Ada seorang ibu-ibu sholat di masjid. Banyak keluarga kita tertidur video orang yang sedang sholat di anehnya orang ini sholat tanpa salam satu rakaat.
Nah, dari hasil menyaksikan video yang ada di depan, menurut anak-anak, kira-kira bagaimana ya sholatnya? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangannya. Yang mau berpendapat, oke, Mbak Luna. Silakan Mbak Luna. Sholat wanita itu tidak sah. Sholat yang dilakukan wanita tersebut tidak sah. Ya. Oh iya. Atau mungkin ada alasannya? Ya karena dia setiap satu rakaat pindah tempat dan tidak salam. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Luna. Ya. Siapa lagi yang ingin berpendapat tentang video yang ada di depan? Oke, Mbak Vira. Ya, silakan Mbak Vira. Sholatnya tidak sesuai agama Islam dan tempatnya juga aneh. Tempatnya aneh ya, karena berada di pinggir kali. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Vira. Ya. Baik, setelah Mbak Luna, Mbak Vira, ada lagi yang ingin berpendapat tentang video. Oke, Mbak Dea, silakan Mbak Dea. Sholatnya aneh, pindah-pindah tempat. Terus tempatnya juga kotor. Oke, sholatnya aneh, pindah-pindah tempat, tempatnya juga kotor. Oke ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, betul sekali. Nah, sholat yang dilakukan perempuan yang ada di video tadi, ya itu memang tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Karena sholat sesungguhnya, apa teman-teman? Siapa yang tahu? Karena sholat adalah gerakan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram sampai salam atau diakhiri dengan salam. Ya, itu. Baik, kemudian nah dari video ini ya. Nah, setelah kita melihat atau menyaksikan sholat yang ada di depan tadi, nah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna sholat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli tentang perintah sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib sholat. Ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini, pagi ini, nanti profil Pancasila dan pelajar Rahmatalil Alamin yang akan kita dapatkan adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, qudwah atau keteladanan. Baik anak-anak semua, setelah kita menyaksikan video dan ada beberapa anak yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang video yang sudah Bu In tayangkan. Nah, sekarang waktunya adalah kalian ya nanti duduk berkelompok, di mana kelompoknya sudah Bu In bagikan atau sudah Bu In share tadi malam di grup WA, yang mana kelompok tersebut berdasarkan dari diferensiasi gaya belajar kalian. Karena sebelumnya pas waktu awal kita belajar PAI sudah Bu In adakan tes diagnostik ya, dimana ini nanti kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian, yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik ya. Sekarang dalam hitungan ketiga silakan anak-anak semua berkumpul dengan kelompok yang sudah Bu In bagian. 1, 2, 3. Oke, sudah? Kalau sudah silakan duduk semuanya ya. Baik, setelah anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, coba uji konsentrasi kalian. Nanti cluenya adalah ketika tepuk 1, maka silakan tepuknya 1 kali. Tepuk 2, silakan tepuknya 2 kali. Ini ya, coba cek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1, 1, 1, 1, tepuk 2,
anak-anak semua ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Puin sudah menyiapkan sebuah masalah ya, sebuah masalah yang mana harus kalian pecahkan, yaitu dalam game word wall. Jadi nanti masing-masing kelompok ada yang mengoperasikan laptopnya, ada yang bertugas untuk mencari informasi, kemudian yang satu bisa merumuskan jawabannya yang tepat, gitu ya. Jadi ini nanti memecahkan masalah. Setiap kelompok memecahkan masalah dalam bentuk game, gitu ya. Silakan dibuka laptopnya terlebih dahulu. Ketika sudah, silakan dibuka grup WhatsApp ya, yang tadi malam sudah kita buat. Grup WhatsApp yang tadi malam sudah dibagikan kelompok, sudah kita buat grupnya. Sudah semuanya? Nah, silakan ya yang Bu In bagikan di dalam grup WhatsApp, silakan diunduh. Silakan diunduh. Ya. Word wall-nya silakan dibuka. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok diselesaikan masalah dalam game word wall tersebut. Iya, betul sekali. Yang sudah terbuka linknya, silakan segera mengerjakan dengan baik ya, bekerja sama ya. Silakan bekerja sama dengan baik. Oke, baik ya. Anak-anak sudah selesai semua mengerjakan word wall? Sudah. Oke, silakan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Bagaimana gamenya? Menarik? Menarik. Seru? Seru. Oke, anak-anak silakan dilihat di bagian bawah ya. Kira-kira yang menang juara pertama game word wall siapa? Kelompoknya siapa? Dia. Oke, ya kelompoknya dia mendapatkan juara 1. Tepuk tangan. Untuk peringkat kedua, kelompoknya siapa? Siapa? Kelompoknya siapa? Nah, tepuk tangan untuk mereka. Dan peringkat yang ketiga siapa? Oli. Kelompoknya Oli. Semuanya sudah luar biasa. Nah, baik, anak-anak, setelah kalian mengerjakan game word wall tadi, Win sudah sampaikan permasalahan tentang sholat. Yang pertama, makna sholat dalam game word wall itu setelah kalian mengerjakan, apa yang kalian pahami tentang makna sholat? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Yuk, oke, Mbak Isna, silakan Mbak Isna. Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, betul sekali. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, ya, permasalahan yang kedua. Dalil Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat. Oke, Mbak Gladys. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Oke, surat Al-Bayyinah ayat 5. Kira-kira? Ya, tepuk tangan dulu. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 maknanya apa, Mbak? Artinya apa? Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Oke, tepuk tangan untuk
bagi lagi. Dan yang ketiga adalah syarat wajib sholat. Nah, bagi yang wajib melaksanakan sholat ada berapa? Tiga. Ada tiga. Baik, yang pertama Beragama Islam. beragama Islam. Yang kedua baik. Yang ketiga Nah, kalau kalian Islam nggak kalian? Islam. Balik. Sudah balik. Berakal sehat? Iya. Berarti kalau ketiganya ini sudah ya, maka kalian wajib melaksanakan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Gitu ya. Untuk materi sholat ya, garis besarnya sudah paham? Paham. Baik, anak-anak, setelah kalian sudah mewarnai tentang mana sholat, sudah paham mana sholat, kalian nanti melengkapi LKPD, melengkapi lembar kerja peserta didik. Bui bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2. Masing-masing kelompok sudah menerima LKPD. Silakan masing-masing kelompok menuliskan identitasnya ya. Silakan dituliskan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok menuliskan jawaban ya terkait dengan soal-soal yang ada di LKPD. Silakan dijawab secara berdiskusi atau bersama-sama. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya, membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk yang pertama, mau kelompok mana terlebih dahulu? Oke, Mbak Aika ya, silakan Mbak Aika. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan video tadi? Jelaskan alasannya. Hasil diskusi kelompok kami dalam tayangan video perempuan yang melakukan sholat di pinggir sungai Ciliwung adalah gerakan sholat yang salah karena ibadah sholat diakhiri dengan salam. Oke, terus selanjutnya? Setelah mengerjakan game word wall, menurut kalian apakah hakikat sholat? Sholat merupakan tiang agama, kesempurnaan Islam, seorang muslim dilihat dari sholatnya. Oke, yang terakhir. Sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjalankan sholat. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqamah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Aika. Nah, dari pemaparan kelompoknya Mbak Aika, apakah ada anak-anak atau teman-teman yang ingin menanggapi dari penyampaian kelompoknya Mbak Aika? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sepakat ya apa yang disampaikan dengan Mbak Aika. Silakan kelompok yang kedua yang mau. Ya, oke, silakan Mbak Syafi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan video tadi? Jelaskan alasannya. Hasil diskusi kelompok kami, ibadah sholat yang dilakukan perempuan tersebut sholat yang aneh. Setahu kami, ibadah sholat diakhir dengan salam. 2. Setelah mengerjakan word wall, menurut kalian apakah hakikat sholat? Jawabannya,
Sholat merupakan ibadah yang utama dan tidak boleh ditinggalkan karena sholat adalah bentuk penghaman kepada Allah. 3. Sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjalankan sholat. Jawaban Rois Al-Bayyinah ayat 5. 4. Setelah mempelajari materi ini, apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban mengutamakan sholat daripada kegiatan yang lain, sholat dengan sungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Tai. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap pemaparan dari kelompoknya Mbak Tai? Apakah sepakat atau ada yang ingin menanggapi? Sepakat ya? Oke. Kemudian kelompok yang selanjutnya. Kelompok siapa? Oke, kelompoknya Mbak Ica. Ya, silakan Mbak Ica. Tayangan video tadi jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, video perempuan yang melakukan gerakan sujud rukuk yang berada di pinggir sungai Ciliwung bukan termasuk ibadah sholat karena rangkaian ibadah sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, setelah mengerjakan game World menurut kalian apakah hakikat sholat? Sholat adalah kewajiban setiap muslim dan sholat merupakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjalankan sholat. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, salah satunya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ica. Dan terima kasih untuk semua kelompok. Baik, anak-anak semua. Nah, dari hasil pengerjaan LKPD terus kemudian World ya, di mana pembelajaran hari ini tentang hakikat sholat. Anak-anak, penguatan materi pada pagi hari ini tentang hakikat sholat adalah yang pertama, yaitu mulai dari sejarah akan perintah sholat, yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 bahwa Allah memperjalankan hambanya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana dalam perjalanan tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Makna sholat adalah segala perbuatan dan ucapan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, jika kalian melaksanakan sholat tiba-tiba terburu-buru dan yang penting aja niat, gak usah takbiratul ihram karena terburu-buru, maka itu tidak bisa dikatakan dengan ibadah sholat ya, karena harus dijauhi dengan takbiratul ihram. Kemudian terjadi kasus juga ya di Kali Ciliwung, seorang perempuan yang melaksanakan sholat tanpa salam, 1 rakaat berdiri lagi kemudian diulangi begitu terus. Nah, itu bukan merupakan ibadah sholat. Yang selanjutnya terkait dengan dalil nakli tentang ibadah sholat. Sebenarnya dalam Al-Quran ada banyak ya, yang kalian tadi sebutkan adalah surat Al-Bayyinah. Nah, ada juga dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya adalah fa'iqamis sholah wa ita'iz zakah wa tasimu billah, yang artinya adalah laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah pada Allah. Kemudian terdapat dalam surat An-Nisa, kemudian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah tentang perintah sholat. Nah, tadi sudah disampaikan para pemaparan masing-masing kelompok bahwa syarat wajib sholat adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal sehat. Jadi untuk umat Islam balik dan berakal sehat, jika semuanya sudah memenuhi syarat, maka wajib hukumnya kalian melaksanakan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu merupakan, tadi yang disampaikan, merupakan tiang agama, merupakan bentuk penghambaan Allah, merupakan bukti keimanan seseorang ya, seorang muslim. Nah, itu betul semua. Bisa kita perhatikan anak-anak ya, orang-orang yang berada di sekitar kita ya.
Misalkan orang-orang yang berada di sekitar kita, kita perhatikan bagaimana sholatnya dalam keseharian, bagaimana sholatnya dalam sehari-hari. Misalkan ya, sholatnya tepat waktu, sholatnya di awal waktu, kemudian ketika melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan tumaknina, dan tidak pernah meninggalkan sholat atau sholatnya sempurna, tidak bolong-bolong, maka insya Allah hidupnya pun berkualitas karena Allah menjamin orang-orang yang menjaga sholatnya. Namun bisa kita perhatikan juga dari orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa menjaga sholat dengan baik, sholatnya masih bolong-bolong, sesuka hatinya sendiri, ya. Kemudian sholatnya juga tidak khusyuk di akhir waktu sholatnya. Nah, bisa kita lihat bagaimana kehidupan sehari-harinya dan bisa kita bandingkan mana yang sholatnya berkualitas dan sholatnya tidak berkualitas, bisa kita bandingkan maka mana yang baik. Insya Allah Allah menjamin orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, maka dari itu anak-anak, jangan sampai kita di sini meninggalkan sholat. Diusahakan sholat itu tepat waktu, diusahakan walaupun dalam keadaan baru sibuk, dalam keadaan apapun ya, tetap menjaga sholatnya. Jadi anak-anak, dari pembelajaran hakikat sholat ini, Bu In harap kalian bisa melaksanakan sholat dengan baik, tidak meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan sholat karena sibuk. Mohon maaf, itu tidak boleh ya. Rajin sholatnya, kemudian jangan meninggalkan sholat, sholatnya tepat waktu, dan sholat dengan khusyuk. Sampai sini ada yang belum jelas tentang materi hakikat sholat? Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas. Kalau jelas, karena tadi sudah ada pemenang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kepada para pemenang juara 1 silakan maju ke depan ya. Juara 1 tadi ya, silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Silakan ya, maju ke depan semuanya. Ya. Baik, silakan. Nah, untuk para pemenang ya, karena sudah menyelesaikan dengan baik, semuanya sudah baik. Untuk para pemenang, Bu In akan memberikan sebuah reward yaitu berupa pin, di mana nanti setiap pembelajaran PAI bisa dipakai, dan pin ini berfungsi atau nanti dan pin ini akan bergilir ya bagi nanti di pembelajaran selanjutnya kalau ada game lagi, dan bagi pemenang nanti bisa dialihkan bagi pemenang selanjutnya gitu ya. Baik. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Ya, terima kasih, bisa duduk kembali. Baik anak-anak semua, bagaimana pembelajaran PAI pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Menarik? Menarik. Baik, semoga di pekan depan anak-anak semua lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi ya dalam pembelajaran PAI. Bu In insya Allah akan siapkan pembelajaran yang lebih seru lagi agar kalian nanti menjadi tertarik dalam pelajaran PAI. Kemudian anak-anak, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pemahaman kita dalam pembelajaran PAI tentang hakikat sholat, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 120 ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah, soalnya hanya 5 saja. Pekan depan akan kita ulas. Gitu ya anak-anak ya? Oke, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas sungguh-sungguh dalam belajar PAI. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua. Tepuk tangan yang terakhir untuk kita semua. Oke, baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam